Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya sambutan dari anggota Komisi 3 DPR RI yang pada malam hari ini sudah hadir bersama kita. Maka dari itu mohon dengan hormat kepada beliau Bapak Haji Atarian Dahlan ST SHMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu. Yang kami hormati Pak Kapolres Tulungagung beserta Ibu. Luar biasa ini acaranya. Yang amat kami muliakan, kami hormati Kiai Haji Ahmad Muafiq, Gus Muafiq. Terima kasih Gus. Mohon bimbingan, mohon arahan bagi kami semua. Yang kami banggakan, kami cintai, Bapak Bupati beserta Ibu, Pak Wakil Bupati beserta Ibu, Pak Dandim beserta Ibu, Pak Kajari beserta Ibu, Pak Wakapolres beserta Ibu, para Kiai, wabil khusus Ketua PCNU, Ketua Muhammadiyah, Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, para pejabat utama Polres Tulungagung, para Kapolsek, kemudian juga tadi luar biasa babinnya bisa seperti itu. Ini bukan proses sehari, ini proses yang memang direncanakan sekali. MC-nya juga bisa kompak. Ini bisa kelihatan kalau Polresnya juga kompak ini. Ya. Gus, tadi saya kaget itu hadrahnya ternyata hadrahnya Polres. Saya kira dari pondok mana tadi? Ini luar biasa sekali. Saya pikir saya tadi tanya ini dari pondok mana? Ternyata ini dari Polres Tulungagung. Pak Kapolres, terima kasih atas undangannya Pak. Saya baru pertama kali menerima amplop coklat dari Polres. Anggota Komisi 3 DPR RI dikasih amplop coklat surat panggilan Pak. Takut saya Pak tadi. Tapi alhamdulillah begitu dibuka itu undangan untuk menghadiri tablik akbar itu. Jadi Polres melaksanakan tablik akbar dan Polres bersalawat. Polres menyongsong bulan suci Ramadan dan utama dan istimewanya lagi bersama Gus Muafiq. Ini mungkin kejadian yang bagi kami ini jarang Pak Kapolres. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih sekali. Apresiasi, inovasi, kemudian sensitivitas. Bagaimana bisa memadu padankan kerja-kerja kepolisian dan kearifan lokal yang ada di sini. Luar biasa, transformasi, implementasi revolusi mental tidak hanya bicara di mulut saja, tapi Polres Tulungagung bisa melakukannya secara konkret. Integritas basisnya adalah moral dan akhlak. Moral dan akhlak basisnya adalah iman. Basisnya adalah disiplin. Kalau bahasanya Bung Karno itu barisan. Ini sudah kita kelihatan ini bersaf-saf berjamaah ya. Kemudian basisnya adalah takwa. Polres sudah sukses untuk memadu padankan antara nilai-nilai religiusitas dan juga giat-giat Polri dalam tugasnya. Ingat Allah, cinta Allah, pastinya cinta dunia. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Pak Kapolres sudah bisa mengajak kita untuk mengingatkan kita
Ya, kita berlomba-lomba di sini untuk mengingatkan untuk selalu berada dalam jalur atau dalam keadaan kebaikan. Hari ini lengkap. Tadi ada tablik, kemudian ada sodakoh. Tadi Bu Kapolres saya juga lihat kayak begitu. Waduh, baru pertama kali saya lihat. Mungkin kalau di Aceh sering, Pak, tapi di kini jarang sekali. Bagaimana kita rindu kehadiran ibunda, yatim, piatu, duafa diperlakukan seperti ini. Memang saya pikir mungkin kenangan bagi mereka. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan contoh ke depan. Salawat adalah ibadah yang sering, kalau guru kami, kalau di tempat saya namanya Ustadz, Pak Kiai, Ustadz, itu selalu mengingatkan, kalau punya ada masalah, nggak ada masalah, utamanya yang dilakukan adalah salawat. As-sholah, menyebut yang baik, ucapan doa, ucapan kebaikan, ucapan rahmat, mendoakan kebaikan untuk Nabi yang katanya tidak perlu lagi didoakan, memberikan keberkahan, limpahan rahmat dan anugerah kepada Allah. Istimewanya pada hari ini, pada malam ini kita dibimbing dan kita dihadiri langsung oleh Gus Muafik, ulama besar. Terima kasih Gus sudah hadir. Ini tadinya kami juga tidak akan di sini. Pas Gus datang, kita lihat ini luar biasa. Pastinya bagi teman-teman keluarga besar Polres ini istimewa sekali, Gus. Kami mohon doa, mohon bimbingan dan mohon koreksinya selalu. Ini kelihatan gotong royong, kolaborasi, kerja-kerja hebat untuk kebaikan kita semua. Salah satu prasyarat negara madani adalah harmonisnya antara ulama dan umara. Saya yakin Tulungagung akan aman, guyub, rukun, tentrem, mulyo lantinoto. Karena ulamanya, tokohnya hadir semua di sini. Di belakang Gus ini nih tokoh-tokoh semua. Ada Mbah Yai Amu, lupa saya sebutin. Ya. Kiai-kiai semua di sini. Umaranya, tokoh-tokoh negaranya ada Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Dandim, Pak Kajari, perwakilan pengadilan. Kalau begini umatnya nggak bingung. Biasanya yang satu ke sana, yang satu ke sini. Di Tulungagung sudah kita pastikan umatnya nggak bingung. Satu barisan, mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh warga masyarakat Tulungagung. Pak Kapolresnya hebat. Kenapa hebat? Waktunya tepat. Saya ini baru belajar jadi orang Jawa 11 tahun Pak Kapolres. Yang namanya megengan ini di sini ini luar biasa, Pak. Menyambut bulan Ramadan. Notifikasi mengingatkan kita semua untuk sebentar lagi kita harus berdisiplin. Minimal untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kami juga berharap acara yang sudah hebat ini timbal balik. Pemerintah kabupatennya sayang sama polisinya. Masyarakatnya, rakyat Tulungagung sayang sama Pak polisinya. Saya ini anggota Komisi 3, kita menjadi saksi betul bagaimana dari waktu ke waktu kita pastikan polisi ini semakin hebat. Reformasinya semakin hadir. Kalaupun masih ada pemberitaan miring, saya pastikan 0,3%. Kami survei betul, Pak. Polisi itu jumlahnya 450.000, Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang salah satu, seolah-olah 450.000 ini salah semua. Kami mohon juga untuk bukakan ruang dan kesempatan kami, Komisi 3 bersama Polri untuk selalu setiap saat memperbaiki diri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya langsung. Pak Kapolres, terima kasih atas gotong royongnya. Bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban, menjaga kondisivitas itu memang utama. Saya juga apresiasi operasi Pekat baru 2 hari. Kepada yang bertugas, selamat bertugas.
Mohon maaf, mungkin keluarganya tidak bisa beribadah bersama dengan para anggota yang bertugas. Lakukan tugas sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Pastikan Polri selalu menjadi polisi rakyat, selalu menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Kami juga berharap tegakkan hukum secara adil, secara bijaksana, dan juga secara arif. Pastikan umat bisa beribadat secara aman, nyaman, dan tenang. Semoga silaturahim bisa senantiasa terjaga. Saya bisa melihat Pak Kapolres selalu menggandeng teman-teman kita dari TNI. Pastikan kita keluarga besar ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kami berharap situasi Kamtipmas dapat terkendali, dapat kondusif sebelum, pada saat, dan setelah ibadah puasa ini. Terakhir, atas nama Komisi 3 DPR RI, atas nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Timur 6, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung, kami mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat sehat, rahmat kuat, dan kekuatan untuk dapat beribadah secara sempurna dan paripurna. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu ditingkatkan ketakwaannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Terima kasih Bapak Arteria Dahlan, tadi belum saya sebutkan dalam yang terhormat tadi. Padahal beliau ini adalah Bapak Arteria Dahlan STMH ini, beliau yang selalu mendampingi warga masyarakat Tulungagung, khususnya ada permasalahan Sugeng Rawuh di Kabupaten Tulungagung, Bapak Arteria Dahlan. Ini juga saking baiknya. Ini tadi saking saya agak lupa tadi. Matur suwun Bapak Arteria. Nggih, ngaten, makasih. Ya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Arteria Dahlan STSH MH, anggota Komisi 3 DPR RI yang pada malam hari ini sudah berkenan untuk memberikan sambutan di acara bersolawat bersama Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muafiq SAG. Untuk itu, marilah kita simak dan kita dengarkan bersama ceramah keagamaan, dan sekaligus mohon berkenan untuk menutup dengan doa. Untuk itu, kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muafiq SAG, disilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Wis urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saderenge kula matur enten polisi sing rada kuat. Sone sing nang kuping hidep narono. Adep sana, adep sana. Jangan ngadep kuping gitu. Aduh. Ya. Bukan ke depan. Nah, itu sound, namanya sound control panggung untuk hadroh. Kiai ngaji kan nggak pakai sound control kan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai,
seluruh yang hadir yang saya hormati, ketua organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, LDII, MTA kalau ada, ya, Tua MUI yang sangat kita banggakan bersama, Bapak Bupati yang karena lupa nyebut sampai nyambut lagi. Ini luar biasa ini beliau ini. Mestinya ya sudahlah, biasanya kan gitu. Ini luar biasa bahwa ada sesuatu yang lupa disebut itu harus tetap dikodok, harus tetap diulang. Ya, jajaran Forkompimda ada Pak Wakil Bupati serta Ibu, Pak Kajari, Pak Dandim, dan Ramil. Ini, oh Pak Dan Ramilnya di sana, Pak Dandimnya di sini. Yang kita banggakan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arteria Dahlan, Aceh apa Padang? Padang. Nah, orang Padang itu. Kalau baca Pancasila yang dibaca gambarnya Cie gitu. Saya punya lengkap tapi nanti aja. Cie, bintang pesagi limo itu ada. Yang sangat kita banggakan Bapak Kapolres beserta Ibu Bayangkari. Jadi Bu Polisi ini harus sadar namanya Bayangkari. Jadi kalau suami bertugas bayang itu carry. Sudah nggak boleh dipikir, tinggal petugas berangkat itu pasukannya Gajah Mada dulu. Ya, daripada nanti saya kayak kasusnya kayak Pak Bupati ini, mana lagi yang belum saya sebut ini. Pengadilan Negeri, Ketua DPR, putih kita DPR ini. Oke, wakil kita DPR, pemilik rumah sakit, dokter. Nek kiai padha kula wis pokoke paham kabeh. Ya usah disebut ra apa-apa wis kiai. Nggih, ikhlas. Jadi hadirin hadirin anak-anakku sekalian. Ini luar biasa, sekedar ngingetin ya, nginget ketok. Yang akan kita sambut itu namanya bulan puasa. Syahrus Syam. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang akan kita sambut ini. Nggak usah ribut 23 apa 22 pokoknya. Kalau yang usil biasanya kalau puasa ikut yang terakhir, kalau lebaran ikut yang awal. Itu yang usil. Ada tertib. Nah, puasa ini ya, puasa. Ini kalau di dalam Islam termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Ketika Rasulullah ditanya mahwal Islam, apa itu Islam? Yang pertama dijawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat. Yang kedua, wa tuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, yang keempat, watasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu apa? Ya nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu perempuan. Mulai dari menjelang subuh khaitil abiyat, sinar putih, dan sampai di khaitil aswad, sampai di batas cahaya hitam keluar. Maghrib di batas paling sederhana, imsak sampai maghrib. Ini rutinitas yang setiap tahun insya Allah kita lewati. Tapi ada sesuatu yang kadang kita ini nggak terlalu banyak memikirkan tentang puasa. Jadi puasa ini kalau kita pikir gitu ya, ini termasuk unik. Jadi puasa ini unik. Uniknya di mana? Uniknya semua manusia dan semua agama itu kenal. Uniknya itu semua manusia dan semua agama itu punya ajaran puasa.
Haji nggak ada, cuman Islam tok. Zakat Islam, sholat ya Islam. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama ngajarkan puasa, termasuk ibadah yang paling terkenal di kalangan jagat manusia ini atau jagat renik dulu, kalau paling terkenal. Semua agama kenal puasa, hanya modelnya beda, tapi pasti urusannya nggak makan, nggak minum, dan nggak melampiaskan syahwat. Orang Nasrani diajari puasa, ketika Jumat Agung itu puasa. Orang Yahudi persiapan hari Yom Kippur itu puasa. Orang Buddha ketika persiapan menempuh perjalanan 8 jalan menuju nirwana itu puasa. Ya sama, nggak makan, nggak minum, nggak, itu perempuan. Orang Hindu puasa, bahkan ada puasa nyepi, amati agni, nggak boleh kena sinar matahari atau api, nggak boleh bekerja. Nah itu semua kenal puasa, termasuk Islam diajarkan puasa. Apalagi orang Jawa, puasa itu trending, viral puasa itu. Orang Jawa itu malah kenal puasa yang aneh-aneh, banyak modelnya. Ada puasa makan daun tok, namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem tok, ngerowot. Ada puasa makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa nggak kelihatan apa-apa, puasa ngeluweng atau pati geni. Jadi puasa ini paling, ada puasa gandul di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa meneng jalan, ditanya nggak ngomong, nggak apa, bisu. Ada puasa yang kemudian ini apa, pakaiannya compang-camping, nggak mandi, nggak apa, ngedan, ada. Nah ini puasa, makanya terkenal puasa. Dan beberapa hal besar itu ditempuh dengan puasa. Makanya jangan heran kalau sampean di sini itu banyak sekali ilmu puasa. Cinta ditolak, puasa. Loh ini orang-orang cinta kok ditolak, puasa. Kalau puasanya santri, ya ke dalam masjid baca ya Rahman ya Rahim, atau baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Itu puasanya santri. Kalau yang bukan santri ya puasa sama aja, cari pohon besar gitu. Sunah mata kaji hajiku jaran goyang tak goyang, ya puasa. Jadi jangan salah, puasa ini paling trending, semua orang kenal. Betul. Dulu orang pengen kaya gitu, ya puasa. Yang Islam, yang santri baca puasanya baca ya Fatahu ya Razak. Nah kalau yang nggak santri ya puasa, tapi di atas gunung Kawi ya puasa. Doa ini puasa. Makanya beberapa hal besar itu puasa. Bahkan di sini itu ada orang cari nomor itu puasa, biar nomornya tembus, puasa. Tokel puasa. Dan beberapa sejarah besar dilewati dengan puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu futuh, itu setelah puasa hampir 25 tahun. Rasulullah puasa di atas gua Hira. Sunan Kalijaga futuh menjadi wali itu setelah puasa 3 tahun. Sunan Geseng puasa 3 tahun di tepi sungai baca ya Hayyu ya Qayyum, walaupun keliru ya kayuku yuka yumu. Makanya Ki Gede Pemanahan sebelum mendirikan kerajaan Mataram
puasa timbang lampir Gunung Kidul. Nah, ini yang mulai hilang. Ini yang mulai hilang. Makanya dulu orang itu kuat-kuat karena kuat puasanya kuat-kuat, Senin Kemis apa puasa. Nah, lama-lama puasa ini nggak lagi trending. Nggak lagi trending. Dulu orang nggak takut apa-apa karena kuat puasa. Ketemu singa, itu bukannya kemudian bawa tembak, tapi puasa sampai gitu singanya lari. Nah begitu puasa ini nggak terlalu trending, maka kekuatan manusia ini semakin lama semakin lemah, semakin turun. Manusia jadi penakut. Ketemu melinjo takut, asam urat. Ketemu nasi takut, gula, kolesterol. Begitu makan durian takut. Begitu manusia ini semakin takut karena tubuhnya tidak kuat lagi, harus dioperasi misalnya, suruh puasa. Jadi sama dokter, puasa kamu. Kalau nggak puasa kami nggak berani ngoperasi. Tanya itu pemilik rumah sakit itu. Semua sama. Makanya orang-orang ini puasa. Jadi kita jangan salah bahwa puasa ini sesuatu yang dikenal oleh manusia. Makanya sampean yang masih muda-muda itu kalau punya tradisi tirakat puasa, puasalah. Nanti panennya kalau sampean udah besar, panen. Jadi jangan dikira orang-orang besar itu puasa. Bung Karno itu, Bung Karno sebelum menggali Pancasila itu 41 hari 41 malam tirakat di Tebu Ireng sampai ketemu dengan Syekh Ishaq At-Tabarqi. Nah, itu tokoh misterius yang ada di Tebu Ireng yang nggak semua orang ditemui karena ada sholawat khusus yang harus dibacakan. Itu Bung Karno. Jangan dikira Bung Karno dipikir diem aja pikir Indonesia. Tirakat. Kiai-kiai besar itu dulu tirakatnya kuat. Apakah Dalailul Khairat, apa Khizib, semua puasa. Jadi kita ini sebenarnya hari ini menikmati hasil tirakatnya orang dulu, hasil puasa. Nah makanya kiai-kiai besar saya tanya itu tukang tirakat semua, gitu. Kiai Amu itu misalnya itu ya tirakatnya kuat, makanya sampai rambutnya sudah nggak hitam-hitam, nggak putih-putih, sampai tua juga masih hitam rambut, kuat. Loh, makanya kalau mau ada pilkada mau apa beliau pasti jadi konsultan. Karena nginguk langit itu kan. Nah, itu jadi anak-anakku sekalian, itu yang kita lupa. Bahkan ayam itu pengen netaskan telurnya puasa, angklem puasa. Ulet itu kalau mau terbang puasa, ngentung. Dia ngentung dulu puasa. Jangan dikira Pak Bupati itu sekarang gemuk, dulunya tirakatnya kuat. Jangan dikira beliau itu. Makanya puasa, orang-orang punya tirakat. Makanya kalau datang ke kiai jangan langsung tanya wifi-nya ada nggak ya, jangan tanya kira-kira saya kuat wiritannya apa, dikirnya apa, puasanya apa. Nggak mati, nggak, orang puasa nggak mati. Bahkan orang biasa, Nyai Sukirah namanya, pengen punya anak hebat, pengen jadi raja, tapi beliau bukan keturunan raja. Itu puasa sambil perutnya dilus-lus, ya Allah ya Allah ya Allah. 9 bulan anaknya keluar, kasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Pengakuan punya isu kira puasa. Jadi makanya anak milenial kadang udah nggak mengerti itu, karena tidak ada lagi mengalami kesulitan di hidup. Anak milenial nggak kenal itu.
puasa apa, saking gampangnya. Dulu kalau kami jatuh cinta, puasa. Agar bisa ketemu di dalam mimpi, kita puasa. Nanti tidur bantalnya dibalik, kita ngimpi ketemu sama dia. Ada itu ilmunya. Tapi berhubung sekarang ada video call, ya nggak perlu puasa. Lah ya kan, kalau dulu kan loh. Kalau dulu zaman kami muda, cinta itu menyakitkan. Cinta itu beratnya luar biasa karena nggak bisa komunikasi. Pak Kapolres jatuh cinta sama Bu Kapolres itu masih rindunya luar biasa. Masih menggunakan surat menyurat. Kertasnya warnanya pink itu masih. Yang baunya bau mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Tulis. Untukmu Kang Masku yang sekarang menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Wah. Entah kenapa semenjak kepergianmu malam hari ini, hatiku selalu rindu dan berdebar-debar. Setiap melihat bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Tapi aku sudah menyadari dari sekarang, bayang-bayangmu itulah resiko kami sebagai perempuan bayangkari. Wah. Itu sudah dulu panjang. Perih Mas, sejak kau tinggalkan sekolah, seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi malam hari ini aku pun menyadari kau sedang merindukanku, karena kata rembulan, kita sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kekasihku 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah sekarang kalau kangen cuman foto tuh dikirim, kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah itu aja. Ada. Dulu orang kalau pengen ngangkat berat, ini harus puasa untuk mencari khatam, punya kekuatan. Sekarang khatam-khatam kekuatan seperti itu pensiun karena sudah ada bulldozer. Ya, khatam telepati kalah sama handphone. Dan ini dunia baru, makanya sampean udah jauh dari tradisi manusia yang memang mengenal puasa. Lah itulah zaman yang memang berubah. Jadi puasa-puasa swasta itu mulai ditinggalkan. Dulu kan kalau mau ada proyek apa, para kontraktor puasa dulu untuk menggolkan proyeknya. Sekarang enggak puasa, cukup kirim perempuan pakai rok pendek. Nah itu nanti diurus sama Pak Kajari. Lah ya begitu, dunianya berubah. Makanya tapi jangan lupa bahwa kita masih diajari puasa. Nah, puasa kita ini apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Yaitu orang yang kemanapun menghadapkan wajahnya, merasa di situ diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah, menghadapkan wajahnya kemanapun. Tapi kenapa caranya mesti pakai puasa? Karena puasa ini menahan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan dan kesenangannya manusia. Sementara manusia yang asli kan bukan ini. Ini kan bukan manusia. Tapi sukanya makan, minum, dan itu ini. Padahal ini bukan manusia. Ini bungkusnya aja. Manusianya yang asli di mana? Ya di dalam situ, di dalam bungkusnya ini. Namanya ruh atau nyawa. Nah, ruh atau nyawa itu sudah pernah transaksi sama Allah. Ketika mau diturunkan ke sini ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini adalah Tuhanmu? Cacing dalam tanah sudah, nanti cacingnya dimakan lagi sama kambing, sama rumputnya dimakan kambing, kambingnya dimakan manusia, bikin anak lagi. Namanya teori rantai makanan. Terus gitu. Lah nanti selagi nyawanya masih ada, balik kepada Allah, rekamanmu masih komplit. Ya usah heran. Sama dengan padi.
Padi itu mau dimanapun direkam oleh beras. Akar menghisap apa, pohon menghisap apa, rekamannya ada di dalam beras, organik atau bukan. Ya rekamannya ada di situ. Kalau masuk laboratorium baru ketahuan. Pohon kelapa, pohon pisang. Pohon pisang itu seluruh rekaman pohon pisang sepanjang hidupnya ada di dalam pisang. Lah makanya ketika kita bulan puasa itu diajarkan untuk menurunkan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsunya masih tinggi, rekamannya gak ada baiknya sama sekali. Rekaman kita mesti jelek udah kalau nafsunya orang tinggi. Lihat, ya, mata lihat. Tiba-tiba tetangganya beli TV. Alah, itu kredit. Rekamannya ini kredit. Sampai kapanpun nanti rekaman itu ada. Lihat perempuan cantik, oh, gial-gial, bokongnya ya direkam itu nanti. Tangan melakukan apa, rekam. Lah itu semua begitu, nanti sampai rekamannya utuh. Makanya nafsunya diturunkan dengan apa? Nafsu dunia diturunkan, makan ditahan, minum ditahan, syahwat ditahan. Agar apa? Rekamannya bagus. Orang kalau syahwat nafsunya udah ditekan gini, rekamannya bagus. Dengar suami ngorok karena nafsunya udah nggak emosian, alhamdulillah. Tanpa tak tengok aku masih tahu suamiku masih hidup. Rekamannya HP rekamannya. Kalau orang nafsunya udah kendung, nggak terlalu emosinya, lihat tetangga beli TV, alhamdulillah tetanggaku bisa beli TV. Sewaktu-waktu saya bisa nonton. Rekamannya alhamdulillah. Lah ini rekaman ini penting ya men, karena nanti pasti akan di print out sama Allah. Makanya orang kalau nafsunya udah kendur, rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid itu, kalau orang nafsunya udah kendur enak, rekamannya alhamdulillah ada ayam naik masjid. Kok belum ya begitu jelot, alhamdulillah ayam kok pinter bawa telek naik ke atas masjid. Akhirnya santriku bisa praktek toharo membersihkan tai ayam dari atas masjid. Loh, rekamannya nggak ada jeleknya sama sekali. Orang kalau nafsunya udah nggak tinggi, jadi memorinya ini ngerekam yang bagus-bagus. Makanya hati-hati orang yang lagi melatihan hawa nafsu itu, jangankan nafsu kepada hal yang buruk, nafsu hal yang baik itu aja kalau nggak dikontrol itu rekamannya jelek kok. Satu contoh, Pak Arteria ini kan orang Jakarta, sekali-sekali ke Kediri karena dapilnya Kediri, tiba-tiba dapilnya Tulungagung, tiba-tiba di Tulungagung itu kangen makanan apa misalnya Arteria yang paling apa? Lodo ayam. Terus bayangin saya nanti akan pulang deh, saya lebaran harus di Tulungagung, saya akan makan lodo ayam. Oh, enggak masalah, sampai bayangkan lodo ayam aja ngiler. Ternyata begitu pulang lebaran seluruh warung lodo tutup. Waduh, tutup. Kemana-mana cari lodo itu, ya Allah, lodo mana yang buka? Seminggu baru ketemu lodo. Di mana? Di rumahnya Pak Bupati. Wah, Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati, terima kasih ada lodo ayam. Saya udah kangen lodo ayam. Tapi hati-hati, jangan Pak Arteria makan lodo ayamnya Pak Bupati ini. Ini bahaya ini. Bahayanya di mana? Karena rasanya pasti nikmatnya luar biasa, sebab didorong oleh nafsu hampir satu bulan. Pokoknya itu dimakan gini, nikmatnya sampai ubun-ubun rasanya. Terus besoknya main ke tempatnya Pak Kapolres, ada lodo juga, padahal lodonya sama. Silakan Pak Arteria, silakan. Anda apa-apa udah, karena udah keturutan kemarin. Udah nggak terlalu nafsu. Akhirnya begitu kepaksa gak enak sama Pak Kapolres, makan lodo itu. Begitu makan lodo, cek itu, enak yang kemarin.
Wong ini sudah nggak ada nafsu, yang kemarin nafsu begitu. Ah, enak yang kemarin. Begitu ngomong enak yang kemarin, ribut sama Allah. Kenapa? Wong hari ini dikasih yang itu kok masih nggak terima, masih nggak bersyukur, masih bayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lho itu nafsu. Makanya hati-hati, nafsu ini rekamannya jelek. Kalau nafsu itu jangankan yang jelek. Nah nanti begitu nafsunya ini kendor semua enak. Makanya kan orang puasa di banyak itikaf, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kepala ini mesti diajari zikir. Biar kalau nanti terlatih ya Allah, ya Allah. Pertama paling ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Nah nanti kalau latihan terus lama-lama ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepalanya biasa gedek-gedek, begitu keseduk dok, masya Allah, rekamannya Allah, kepecak telek, masya Allah, rekamannya. Jadi ono nih ngerekamnya baik Allah dok, semua kembali kepada Allah. Makanya orang kalau nafsunya turun rekamannya Allah. Akhirnya ngelihat kemanapun merasa ada Allah. Nah, makanya orang berpuasa yang nafsunya sudah rendah dan turun akan sampai kepada derajat menjadi orang takwa. Nah itu kan itulah, makanya latihannya gitu. Latihannya takwa. Dari takwa itu orang kemanapun bisa melihat Allah. Nah apalagi sekarang kayak begini, dunia sudah seperti ini, butuh orang-orang yang kemanapun harus selalu ingat Allah. Karena kalau enggak dunia ini kacau. Kenapa? Dunia ini sudah selebar daun kelor sekarang. Jadi orang harus benar-benar jangan lupa Allah itu segalanya. Dimanapun kita ngelihat di situ ada Allah. Jangan sampai kemudian kita nggak ngelihat itu, karena ini dunia udah ketemu. Zaman Nabi Adam masih di kampungnya sana, zaman Nabi Ibrahim masih Mesir, masih Filistin, zaman Nabi Muhammad ya Makkah, Masjidil Aqsa. Tapi zaman kita ini kan semua dunia udah ketemu, dan sampai nggak bisa protes. Ini Allah bagaimana? Nggak bisa gitu. Karena apa? Ini dunia udah ketemu. Kiai sholat ngajarkan sholat. Nah sholat itu nutup aurat. Sholat diajarkan kiai, nutup aurat urusannya orang lain. Ini Cina sama Eropa. Kita nggak bisa terus-terusan protes, ya Allah kenapa Cina loh. Ya bang Cina sing iso gawe, makanya jangan marah terus sama Cina. Kalau Cinanya pergi semua mati, sampean nggak punya sarung. Sholat diurus kiai, tapi begitu waktunya wudhu, air dan pipanya diurus mas pion. Mau apa kita? Ayo. Kalau nggak apa kembali lagi ke padasan, nggak bisa. Haji diurus orang Islam, tapi begitu berangkat diurus Yahudi, karena pesawat yang bikin orang Yahudi orang Nasrani. Tiba-tiba kita hancurkan Yahudi mati semua, renang kita. Ini dunia udah ketemu di titik semua. Yang membedakan manusia hanya wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Tuhan kita aja yang cara menyembahnya beda, sana dengan cara sana, kita dengan cara kita. Selebihnya tumplek-plek jadi satu. Perempuan kita cantik-cantik sekarang, tapi bedaknya diurus sama orang Perancis. Kalau bedak lokal Tulungagung ya bubar, beras ditumbuk pelonteng kabeh. Ini dunia. Kita ribut urusan pilpres, yang seneng Mark Zuckerberg karena sama-sama pakai WhatsApp sama Facebook. Ini dunia udah jadi satu kayak begini. Saya ngaji, larutan penyegarnya ini pabriknya Cina yang buat. Ini ada kelengkeng Thailand. Ini dunia ketemu. Kalau kita nggak ingat bahwa ini semua karena rohmannya Allah, bahwa Allah itu adalah
punya Ar-Rahman yang belas kasihan di dunia dan di akhirat, kita pasti komplain, Allah ini gimana? Orang Cina kok malah kaya, yang Islam malah miskin. Ini malah Yahudi yang pinter-pinter. Ini kita nggak bisa. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kita cuma diminta, ya sudah. Loh, makanya Indonesia ini jalannya enak. Karena dari awal nenek moyang kita sudah menyadari itu. Bahwa ketika suatu saat bangsa ini akan ketemu dengan perbedaan-perbedaan dan akan tetap harus menjadi satu. Makanya nenek moyang kita sudah lihatnya udah canggih zaman segitu. Masa depan Indonesia sudah dipikir dari awal. Apa satu contohnya? Bahwa Indonesia dari dulu berbeda, beda suku, beda bangsa, beda agama dari dulu. Nah, itu Islam bagaimana mensikapi seperti ini? Apakah kemudian kita akan bilang kafir, muslim, kafir gitu? Nggak mungkin. Karena apa? Ini semuanya adalah anak bangsa yang harus hidup secara bersama-sama. Loh, makanya nenek moyang kita, pembawa-pembawa Islam mensikapi ini semua ketentuan Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Akhirnya ya sederhana aja, ya sudah, kita satukan perbedaan manusia sesuai dengan konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, orang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab dalam konsep Islam yang disampaikan oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Akhirnya orang Indonesia, para ulama, para wali memilih konsep ra'iyah. Berbeda-beda kalian suku, bangsa dan agama, tapi hidup bersatu saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ayo. Rakyat itu adalah konsepnya Nabi. Bukan konsep Eropa people, vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, temannya banyak, dia menganggap dirinya wakil Tuhan. Makanya khilafah takhririyah, Hizbut Tahrir nggak bisa hidup dan nggak mungkin cocok dengan negara dengan konsep ra'iyah atau rakyat. Komunis juga nggak bisa, komunis itu proletar. Maka kemudian diktator proletariat pasti muncul, dan itu tidak mungkin hidup di negeri ra'iyah di mana orang berbeda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Nggak ada. Itu sudah dirancang. Makanya kalau yang datang bilang kafir, 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 itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Nabrak konsepnya Rasulullah tentang ra'iyah. Makanya ra'iyah atau rakyat ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah lahir bahasa masyarakat. Masyarakat itu kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, namanya musyawarah. Karena dulu yang menata semuanya adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dua-duanya bahasa Arab. Jadi Pak Arteria itu pejabat majelis dan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pengambil kebijakannya hakim, mahkamah, bahasa Arab semua. Jadi sampean jangan kira negeri paling sunnah ya Indonesia. Kalau sunnah yang lain kan gampang, sunnah cingkrang itu gampang. Nenek moyang kita udah praktek pakai jubah. Jubah disebut baju syar'i, cuman nggak bisa untuk nanam padi. Maka baju syar'i yang nggak bisa nanam padi dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau mau cingkrang linting yang agak tinggi, kalau mau panjang turunkan plotrok bawah. Udah selesai yang begitu. Makanya santri nggak ada yang ribut masalah itu.
Dan nggak ada keributan apapun, wong berbeda-beda. Makanya kayak saya ini mestinya sebutannya syekhun, ustadun. Begitu di negeri Ro'iyah yang berbeda-beda ini, saya mendapat sebutan kiai. Padahal kiai itu nggak cuma manusia, ada kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, ya biasa aja. Tilmidun muridun, santri, musola, langgar, termasuk siam disebut puasa, karena orang Jawa di dalam tradisi Hindu ada namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan muksa. Begitu Islam datang kok ngajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh, kok kayak upawasa, maka syahrul siam disebut bulan puasa. Nah. Ini raya, makanya enak kita ini, nenek moyang kita udah canggih melihat ke depan itu, bahwa hidup manusia yang berbeda-beda ini semuanya ketentuan Allah. Kalau ndak itu ndak mungkin Allah menyatakan lakum dinukum waliyad. Ini agamamu, agamaku. Gak usah ribut, tapi kehidupan berjalan bersama. Makanya Rasulullah juga sederhana ketika berbicara kebaikan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Itulah lah khairannya nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna nggak mungkin milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kalau baik pasti nggak sempurna. Kebaikan itu mesti bareng pengajian malam hari ini baik apa baik? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Minumannya banyak. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik karena saya terlihat baik di sini, diundang sama Pak Kapolres. Kalau nggak diundang saya nggak kelihatan baik. Lah kalau gitu baik saya apa baik Pak Kapolres? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian Pak Kapolres juga jelek lah kan. Oh itu baru 2 aja udah ribut kebaikan itu. Apalagi kalau sampean ikut, yang baik ya kami kiai. Lah kok kami? Ya karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang ini namanya bukan pengajian lah, apa cekson. Yang tukang tenda saya yang baik kiai mau pasang tenda. Kalau nggak dipasang tenda kehujanan bubar. Padahal biasanya yang masang tenda gini sholatnya juga nggak terlalu rajin. Ya itu manusia. Ya baik itu nggak pernah. Makanya makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Karena makan pasti bareng yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker siapa, bahkan yang bikin garam siapa. Orang Tulungagung punya garam? Nggak punya. Yang punya pesisir utara sana, orang Gresik, orang Madura pakai tambak garam. Apa orang Tulungagung curiga ketika orang bikin garam ditambak garam, nggak kencing ditambak garam? Ya enggak, ya sudah. Makanya orang Jawa menyebutnya yang satu uyah, yang satu uyuh. Karena kemungkinan sambil bikin uyah nguyuh kan itu. Dia nanya, "Lah ini campur ini. Lah ini kehidupan baik itu nggak pernah bisa berdiri sendiri." Tapi sekali lagi bahwa kunci kehidupan dunia ini ada pada manusia. Makanya kita jangan lupa kita ini manusia yang dalam bahasa Al-Quran disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka penjagaan manusia ini luar biasa, terbaik. Manusia lahir ngurus taeknya saja punya pabrik pempes triliunan kekayaannya. Manusia nggak bisa aja pabrik dulkola. Manusia pakai kopoen pabrik cotton bud. Manusia khed pabrik softtek. Besar semua dunia ini. Obat kuat karena manusia ini terbaik. Tapi summa radatnahu asfala, sampai nanti jadi jelek. Sampai ketika umur 60 udah kewer-kewer, udah tua. Nggak bisa walaupun makan wortel setiap hari, usia 60 tetap pakai kacamata gini. Gigi walaupun makan kalsium waktu usia 60 ya mulai goyah. Lah itu manusia, itu hukumnya. Nggak pernah bisa dilawan bahwa manusia pasti akan kembali ke titik yang jelek. Nggak bisa itu dilawan. Mau operasi plastik mau apa tetap aja jelek. Kalau luarnya bagus, jeroannya tetap aja geruyu-geruyu. Nggak bisa. Makanya agar manusia ini tetap baik,
walaupun kondisinya memburuk, dikasih amanu wa amilus sholihat, kasih iman dan dikasih ajaran kelakuan baik. Makanya manusia yang baik itu selalu dimanapun manusia yang baik. Orang jelek dimanapun tidak mendapatkan tempat, pasti dia dihakimi oleh manusia bahwa jelek itu tidak baik. Di negara manapun nggak ada jelek itu menjadi idola, itu nggak ada dimanapun. Kita mencari negara manapun, pelosok manapun, bahwa yang namanya baik itu pasti dijunjung tinggi oleh manusia. Mau beragama mau tidak, yang namanya baik itu pasti dijunjung oleh manusia. Itu loh, makanya bahwa manusia itu akan sampai kepada titik di mana bahwa amanu wa amilus sholihat inilah yang menyelamatkan. Akan tetapi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini selalu kita jelaskan kadang kalau ngaji. Yang lupa itu jelaskan awalnya. Apa awalnya? Watin, demi buah tin. Ini sumpah Allah kepada Nabi Nuh ketika turun dari kapal ketemu buah tin. Wazaitun, sumpah ulul azmi kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinin, sumpah ulul azmi kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad itu disumpahi Allah apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Nah, ini yang kadang kita nggak pernah ingat itu, bahwa sebelum manusia yang baik, agama yang baik, kamu harus ingat ini semua ditentukan oleh baladil amin, oleh keamanan sebuah bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusianya rusak, agamanya rusak. Makanya manusia harus mikir bagaimana membentuk baladil amin untuk menjamin manusia yang baik. Manusia yang baik sudah dari sananya baik. Amanu wa amilus sholihat diurus kiai, tapi baladil amin diurus oleh aparatur negara. Makanya TNI, Polri, bupati, wakil bupati, kajari, jaksa, ini semuanya untuk apa? DPR, untuk membangun selalu. Jangan lupa bahwa keselamatan manusia, keselamatan agama tergantung keselamatan bangsa dan negara. Tanpa keselamatan bangsa dan negara, manusia hancur, perang tidak akan pernah selesai. Makanya Suriah manusianya bagus, ahsani taqwim, bangir-bangir, ganteng-ganteng, amanu wa amilus sholihat, agamanya baik. Tapi kenapa hancur? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Ini yang kita lupa. Makanya sampean mengatakan bahwa iman kami keliru karena percaya akik, nggak apa-apa. Imannya orang santri keliru karena bawa keris, nggak apa-apa. Ribut masalah tarweh 21, nggak apa-apa, itu keributan yang sederhana. Tapi jangan ganggu baladil amin, jangan ganggu keamanan bangsa dan negara, karena baladil amin Indonesia mensepakati kebersamaan namanya Pancasila. Jangan ganggu ini. Makanya kalau saya ngomong, Pak, itu gak boleh ganggu, tapi kalau ngeyel urusannya sama polisi boleh menindak orang-orang ini atas nama bangsa dan negara. Kalau kelasnya parah boleh dieksekusi sebagai sebuah gerakan anti terorisme, makar pada negara, boleh ditembak itu. Makanya polisi boleh, TNI boleh mengambil sikap. Karena apa? Itu pasti akan mengganggu manusia dan mengganggu agama. Maka boleh dipenjarakan, boleh apa? Mengganggu manusia, mencuri terus, itu mengganggu keamanan bangsa, tangkap di penjara. Nah, itu makanya kita ini punya kelengkapan baladil amin, ada Pancasila, pemersatu semua ideologi, ada bendera merah putih, pemersatu simbol negara. Makanya untuk punya merah putih itu sudah dulu nenek moyang kita habis-habisan berperang, habis-habisan. Orang Jawa Tengah takut ditembak Belanda,
ngibarkan merah putih di dalam rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa, besoknya masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung. Oh, cuman mau makan loh. Tapi Belanda nggak tahu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Cara kita ngelawan dulu, Surabaya merah putih biru, sobek birunya. Belanda ngamuk, santri mengeluarkan resolusi jihad, mati banyak. Ledakan 10 November untuk apa? Pengen punya merah putih. Sekarang merah putih nggak minta nyawa, cuman minta hormat gini, cok. Nggak minta nyawa lagi, cuman hormat. Itu aja ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Ini pasti zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu itu kira-kira. Gitu loh. Ini punya simbol bersama, makanya jangan kemudian sampean ini merah putih sekarang dikalahkan sama bendera Filistin. Filistin harus kita bela, nggak ada masalah urusan agama. Akan tetapi Filistin punya masalah dalam negeri yang nggak selesai. Apa? Setelah perang kemerdekaan, pasukan pembela kemerdekaan tidak rukun dan tidak bersatu dalam satu negara Palestina. Kita setelah perang kemerdekaan rukun dalam TNI Polri. Ini loh, maka polisi ini tugasnya apa? TNI jaga keamanan bangsa dan negara. Urusan sholat duha yang rajin biar kita yang ngurus. Jangan kemudian Kapolres setiap hari duha terus ya ngurusnya. Camat ya ke kantor, kejaksaan ya di kantor, wakil bupati ya di kantor, semuanya di kantor. Untuk apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Bukannya kemudian merasa nggak ada jihadnya. Jihad aparatur pemerintah itu di mana? Di penjagaan kepada keamanan bangsa dan negara. Makanya ketika perang mempertahankan keamanan bangsa dan negara, matinya mati syahid. Orang sholat mati masih khilafiyah, ini syahid apa bukan? Ya kan? Ayo, pengajian orang masih itu syahid apa enggak? Tapi kalau perang dihormati itu sudah dihukumi langsung qat'i, itu mati syahid. Karena apa? Keamanan bangsa dan negara. Dan ini yang kadang lupa. Jadi Pak Eko penjenengan itu jihadnya di keamanan bangsa dan negara. Di balik keamanan bangsa dan negara ada derayan air mata dari istri yang sering ditinggal tugas. Itu pun juga menjadi jihad seorang istri aparatur negara. Tetesan air mata itu akan dihukumi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan air mata dan dengan kekuatan aparatur pemerintah kita ngaji enak, sholat enak, apapun enak. Maka mari kita jaga kebersamaan ini. Makanya santri kalau jaga bareng-bareng, doa kiai ayo bareng-bareng jaga kebersamaan. Kiainya yang doa, santrinya yang amina, amin 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 amin. Kalau kecapean amin, kiainya paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang banyak doa semakin banyak kita ajak ke alun namanya istighosah. Kalau sampai di alun-alun semua merasakan nikmatnya, jual tahu laku, jual apa aja jual laku. Loh, itu loh indahnya Indonesia. Makanya rukun sholawatan bareng-bareng, ya sudah, yang satu pimpin bareng-bareng, mulutan bareng-bareng. Nanti kalau sudah semakin banyak yang diajak sholawatan, ya ini. Nah itu makanya sholawatan itu ya sangat berbeda-beda bersama. Ada yang tadi kayak marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Ada yang gitu, ada yang ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng. Ono sing ngono, ono sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu, ada yang gitu ya, beda-beda. Begitu semakin banyak yang ikut sholawatan diajak ke alun-alun, namanya Tulungagung bersolawat. Wah, di situ sudah slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing laku, lo indah.
Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua, ya Hanana. Kalau mafia sholawat yang datang kain hitam laku semua. Sekarang ada dalam hidupmu jos. Nah itulah Indonesia. Makanya terjaga dan rukun. Orang mati aja masih rukun. Bareng-bareng 3 hari, 4 hari. Larutan penyegar laku, degan laku, pita laku, apa aja laku. Seneng kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, ziarah, wali songo, bis pariwisata lah, laku. Sampai di makam wali jual nasi, laku, jual tasbih, laku. Bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Ini kan kehidupan yang luar biasa. Ini kalau yang kita ajak ngomong bupati langsung paham. Oh itulah makanya walaupun tanpa investasi di Indonesia, lapangan kerja walaupun tidak terbentuk, sektor informal jalan terus. Karena apa? Ada sektor informal yang digerakkan oleh para kiai lewat pengajian, yang jual tenda laku, jual apa-apa laku. Kemudian informal yang tadinya pilihannya cuma kaki 5 dan maling, di sini nggak terbentuk karena kalau mau maling kiainya bilang sabar, jangan sabar. Polisi juga enteng. Lah ya kan, terus di makam-makam wali itu rukun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai satu rombongan lagi, salawat ala Muhammad. Itu belum selesai rombongan sebelahnya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu nanalillah azanaqdha bifadlillah. Rukun, gak ada yang ribut di makam itu, nyantai walaupun beda-beda. Ada yang ngawiti ingsun, ada yang masuk makam gak bawa rombongan, sendirian, tengok dikira copet. Nggak taunya apa, buka jaketnya rombongan dari Tulungagung, ditunggu di bis, kan ya rukun kok. Lah kerukunan seperti ini yang luar biasa. Akhirnya orang Tulungagung ziarah Jombang, makam Mbah Hasyim. Orang Tulungagung ziarah Surabaya, makam Mbah Ngampel. Ziarah Demak, makam Sunan Kalijogo. Setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Setiap tanah yang menghasilkan kerinduan dan rasa cinta karena gurunya disemayamkan, itulah bibit utama cinta pada tanah air. Nah, makanya nggak ada teroris itu yang suka ziarah kubur, pasti nggak ada. Asli nganggo shot itu. Nah, kan sederhana. Makanya ini ada mekanisme sosial yang dibangun oleh para wali dan para ulama untuk apa? Membangun kebersamaan. Karena Allah menghendaki yang seperti ini. Kalau Allah menghendaki dunia itu seragam, Allah bukannya nggak bisa. Bisa aja dunia dibikin seragam, bisa. Allah bisa. Tapi kenapa dibiarkan begini? Ya ini hukumnya Allah. Ya hukumnya begini. Makanya kita harus tahu bahwa Allah itu punya Rahman, sifat belas asih di dunia dan di akhirat. Lalu kita paham itulah, itu semua hanya orang yang bertakwa yang bisa memahami. Makanya kalau orang bertakwa enak, hidupnya luas, seluruh persoalan nggak ada yang berat. Makanya orang yang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja. Jadi akan ada pikiran yang ringan, apapun ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena relasinya banyak, hubungannya enteng, nggak ribet. Makanya mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Makanya bangsa juga akan terbuka rezekinya. Karena apa? Gak habis waktunya untuk gontokan, gak habis waktunya untuk ribut. Karena apa? Kemanapun menghadapkan wajah, oh Allah memang mikirnya begitu. Oh itu gini enggak kok, terus tiba-tiba haram dikit-dikit haram, bang haram. Kalau bang haram lah, sampean kemana-mana jangan pakai uang, karena setiap uang produksi bank. Baca Quran juga hati-hati, karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Lo kayak gini kan mesti dipikir.
Nah itu tugasnya polisi dan TNI dan aparatur negara. Makanya TNI, Polri, Bupati tidak boleh bodoh, itu aja. Tidak boleh bodoh, harus pinter, harus cerdas, mampu membaca yang terlihat ada di depan, yang tidak terlihat ada di belakang. Itu butuh kecerdasan yang luar biasa, karena nasib sekian banyak orang ada di tangan pemegang kebijakan baladil amin. Ini nggak main-main. Makanya jangan dikira Allah nggak detail-detail, bahwa puncaknya memang manusia, bahwa kuncinya amanu wa amilus sholihat. Tapi dua kata kunci ini nggak akan pernah terbentuk tanpa adanya konsep baladil amin, keamanan bangsa dan negara. Maka ketika konsep baladil amin, ya mikir kita ini Indonesia, baladil aminnya apa. Jangan kemudian mikir Indonesia itu seperti Mesir, nggak bisa. Makanya anak-anak yang mau mikir Indonesia kayak Mesir, bikin Ikhwanul Muslimin, ya konslet. Wong Ikhwanul Muslimin itu produk gagalnya Mesir zaman Hasal al-Banna. Kalau mikir Indonesia, ya pikir Indonesia, keamanannya seperti apa. Jangan duplikat Hizbut Tahrir, karena Hizbut Tahrir itu adalah produk Filistin yang gagal dibikin oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Makanya Bung Karno waktu itu tegas, kita mau ke Indonesia ini mau kemana, duplikasinya mana. Setelah Hitler jatuh tahun 48, Indonesia mau ngapain? Ada yang bilang, apakah Indonesia akan berkiblat menduplikasi Eropa? Oh enggak, bikin novel salah asuhan. Apakah Indonesia akan berkiblat menduplikasi model Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah mau menduplikasi Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah mau berbicara dengan model Indonesia yang murni? Enggak bisa. Siti Nurbaya lah, itu butuh kecerdasan, bukan kemudian asal duplikat, asal comot, rusak semua bangsa ini. Sudah tahu orang Indonesia itu rasnya mongoloid, nggak punya jenggot, minta jenggotan semua, ya nggak bisa. Nah ini yang kadang orang harus cerdas. Makanya orang Amerika dengan gaya Amerikanya, dia berkembangkan kebangsaannya lewat film di dalam Hollywood. Rainbow dibikin, James Bond dibikin semua dia untuk menggambarkan ini loh, kami Amerika, bahwa mereka pernah perang dengan anak-anak Indian, bikin film dari mulai Wild West sampai The Last of the Mohican dia bikin. Kalah dengan Vietnam, bikin Rainbow 1 sampai 6. Ditekan sama Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini caranya bangsa. Anak-anakku mesti mikir masa depan bangsamu ini. Cina nggak pernah malu bikin ular putih sampai ular hijau. Bahkan dia nggak pernah gengsi kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinai isun gokong sama. Nah, bikin mereka cara sana, kita nggak boleh nyontoh ikut-ikutan. Orang Jepang agar tidak rusak bangsanya karena perang antar generasi zaman Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan cara Jepang, Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia punya masa depan, dia nggak mungkin mencontoh bangsa lain karena problemnya adalah problem Malaysia. Akhirnya Malaysia menyerahkan anak bangsanya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa, jangan ribut dengan anak-anak India, bangsamu akan hancur. Kenalkan anak India kecil namanya Jarjit, biar gak lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Biar dia gak lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Mereka punya caranya agar bangsanya tetap aman. Nah kita ini paling seneng menduplikat bangsa lain. Rambut Korea miring dipakai, rambut Amerika yang naik gini dipakai, namanya pang. Padahal di sana udah nggak bisa dipakai. Buktinya sekarang hilang karena kalau pakai helm pasti ambruk. Nggak bisa. Nah ini cara-cara bagaimana kita membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, karena yang menjamin manusia Indonesia
yang menjamin agamanya orang Indonesia adalah keamanan bangsa dan negara Indonesia. Nggak boleh pakai yang lain. Kalaupun ambil aja dikit, tapi jangan lupa kita Indonesia. Orang Amerika, orang Eropa memang makanannya daging karena musim dingin. Kita nggak ada musim dingin, makan kangkung seumur-umur juga hidup. Orang Eropa harus selalu pakai AC karena kalau musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin. Kita nggak panas nggak dingin, cukup sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung, enak kita ini, fleksibel. Ini itu makanya lah ini bangsa. Jadi yang kita bicarakan tadi itu bagaimana semua bisa terlihat. Ini semua emang Allah yang menentukan. Dan manusia terjamin, agama terjamin. Catatannya apa? Tercipta baladil amin. Ini TNI, Polri, aparatur negara, ini ulama. Tujuannya apa? Menjaga manusia ini lah. Gimana sampean? Bahkan manusia itu kalau mau mati dijaga oleh babi aja boleh. Makan babi boleh, yang penting tetap hidup. Lu kok ini orang hidup mau dibunuh terus? Jangan. Makanya ajaran-ajaran yang tidak bisa melihat ini akan ditolak dalam kehidupan dunia yang mana yang masih ada. Hancur semua ajaran seperti itu. Di Indonesia pilpres ini perang badar apa? Wong itu terusannya pilkades. Kalau bupati pilbub, kalau provinsi pilgub, negara pilpres, itu pesta demokrasi. Ya seneng-seneng, kadang ada dangdutnya, kadang ada duitnya, ya biasa aja. Kalau diterima orang biasa sedikit, namanya uang bensin. Kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, kan enak. Apakah itu money politik? Ya enggak, itu namanya cer besuki mawa beo kan gitu. Lah iya. Lah itu Indonesia, jadi jangan kemudian menggunakan ukur gitu sampai ada orang nikah aja amplopnya diperiksa. Lah ya enggak usah lah, begitu kebiasaan kita dari zaman nenek moyang. Namanya tetangga itu kalau punya hajat kita bantu. Kebetulan yang dibantu orang kaya, yang nggak pernah dihitung orang kaya itu bantu kawinannya orang miskin itu habisnya lebih banyak daripada bantuan dia. Nah inilah Indonesia, jadi nggak usah terlalu serius yang gitu itu. Nah ini Indonesia, makanya konsep baladil amin ini menjadi sangat penting dan kita memilih Pancasila. Dan Pancasila apakah syar'i? Syar'i. Ketuhanan mana ada syar'i? Ketuhanan kok nggak syar'i? Kemanusiaan ya syar'i, persatuan syar'i. Tapi yang paling jelas menggunakan bahasa agama ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu untuk ila sabili rabbika bil hikmah, itu bahasa Al-Qur'an, pintu masuk ke agama Allah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, al-wakil bahasa Arab, keadilan adlun bahasa Arab, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sampai cari loh itu loh. Makanya ini yang nyelamatin kita. Apa? Akhirnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi dengan konsep rakyat Indonesia, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang saya ceritakan tadi itu ada yang mengatakan, oh itu terus apa hasilnya? Ya hasilnya jelas. Apa hasil yang paling kita banggakan hari ini? Itu indah. Indahnya di mana? Setelah ditinggal Rasulullah, Islam ke Eropa macet. Setelah ditinggal Rasulullah yang ke Afrika macet, ke Rusia macet, ke Cina macet. Tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang bikin masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, bahkan jumlah jamaah haji terbanyak ada di Indonesia. Antrian 50 tahun hanya Indonesia. Kita mau ngomong apa?
Terus kamu mau mengatakan Islam Indonesia, Islam tertindas, tapuk lambemu kayak. Lah ini kan nggak bisa kita, makanya alhamdulillah polisi bikin kegiatan seperti ini yang sering-sering aja. Iya kan, karena yang selama ini yang bikin begini kan kiai nanggung mulutan, nanggung Isra Mi'raj, nanggung khol. Masya Allah, sampai kiai itu kadang sampai duitnya habis. Makanya pondok-pondok pesantren itu sampai kamarnya jelek, kamarnya apa? Karena duitnya habis. Untuk apa? Terlibat membangun keamanan bangsa dan negara. Lah kalau terus pengajian begini polisi, ya duitnya juga habis. Pak Bupati bikin begini terus di kampung-kampung, Pak Camat bikin begini, camat bikin di satu kecamatannya dipusatkan, setelah kiai-kiai bikin di musolanya masing-masing. Kan setiap tahun nggak pernah berhenti itu kiai. Kalau mulutan aja berapa titik dalam satu bulan itu kalau satu titik 50 juta aja habis. Ini aja malam hari ini coba kita hitung, ini 100, 200, 300 juta habis. Itu belum ongkosnya kiainya. Nah, untung hadrohnya dari polisi jadi gak bayar. Nah ini lagi. Nah ini gurau. Akhirnya Indonesia ini ditopang oleh kiai kayak gini. Punya ruang besar, makanya isu-isu besar selamat Indonesia karena kiai tinggal dipeseni aja. Kiai ngomong ini dong, kiai ngomong ini. Kiai nggak pernah kehabisan forum. Pagi, siang, sore pasti ada pengajian. Makanya ditopang oleh ruang pengetahuan yang seperti ini. Enak mau ngomong apa tinggal pesen. Makanya Pak Arteria nanti kalau mau jadi dewan cari aja forum-forum pengajian ini banyak, tinggal temui aja kiainya kan gitu, ditanya yai boleh enggak suaranya untuk kami, kalau boleh ya tinggali kan gitu aja. Bareng-bareng lo biasa itu Indonesia, nggak usah terus nggak apa-apa, yang dari PDI, dari P3, PKB, Demokrat ya terserah, yang penting mau aja nggak apa-apa. Terjaga. Akhirnya isu Syiah, kiai-kiai lah gitu aja Syiah enak. Corona, semua kiai ngomong corona. Hadirin, ini manusia mulutnya nggak bisa dicegah sekarang, di medsos bunyi sesuka-sukanya. Dosa terbesar manusia milenial karena mulutnya nggak ada remnya. Yang kedua, dosa manusia dari jarinya, karena jempolnya gini buka segalanya. Dosa manusia milenial modern adalah ada pada jarinya. Maka turunlah corona agar semuanya menjadi bersih. Mulutnya harus dikasih masker, tangannya harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiainya ngarang. Tapi karena itu terjawab semua forum ada. Nah inilah, ya di Indonesia ini punya mekanisme luar biasa. Apakah kemudian oleh Pak Arteria ini disebut sebagai social engineering atau apa? Tapi Indonesia punya mekanisme itu sehingga bangsa ini selamat. Nah tinggal nanti Pak Arteria bikin yang begini semakin banyak, kumpul-kumpul ngaji, beli sapi, baru luar biasa. Betul, cocok? Nah, cocok. Pak Bupati di Pendopo bikin begini, kita ngaji apa? Indonesia itu begini. Karena sekarang persoalannya persoalan kebangsaan ini luar biasa, menjadi sangat serius. Karena apa? Manusia milenial, manusia transnasional, ya. Inilah, maka alhamdulillah malam hari ini Pak Kapolres masih menyempatkan waktu, dan saya menyempatkan waktu. Sebenarnya malam hari ini juga saya ada acara, tapi nggak enak sama Pak Kapolres. Saya berangkat datang ya wes lah. Malam ini saya masih ngerangkep. Malam hari ini setelah dari sini di kantor Wali Kota Blitar. Jadi ojo ya cukup ya sakmene ya, nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Terus nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.